Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, Dok. Oke, saya Dokter Mulia ya, yang hari ini bertugas di Poliklinik. Dengan siapa? Catur, Dok. Oke, Catur, nama lengkapnya? Catur Wulandari. Catur Wulandari. Enaknya dipanggil siapa ya? Catur aja, Dok. Oke, Catur. Catur, usianya berapa? Aku tuh lahirnya tahun ini, 98. 98. Kalau lahir tahun 98, sekarang tahun 2021, kira-kira umurnya Catur berapa ya? Caknya sih 23. 3, oke. Catur kesini sama siapa tadi? Sama wong tua. Wong tua. Wong tuanya ikut sekarang? Sekarang tidak. Sekarang dewean. Kemarin sama wong tua. Oh, jadi hanya diantar orang tua ya? Kemarin maksudnya kan sekarang datang ke poliklinik, Catur datang sendirian atau diantar sama orang tua? Dewean sekarang. Dewean. Yang maksudnya tadi kemarin diantar itu apa ya? Kemarin aku tuh sempat masuk rumah sakit juga, Dok, kan diantar wong tua tapi. Oke, jadi kemarin sempat masuk rumah sakit dan diantar orang tua. Jadi kalau untuk hari ini, apa yang bisa dibantu ya? Nah, kontrol baik, Dok. Soalnya aku disuruh wong tua sini. Ujinya sih aku masih galak ngamuk-ngamuk. Jadi hari ini Catur ke sini kontrol setelah sebelumnya datang ke rumah sakit. Iya, Boleh betul. diceritakan yang sebelumnya itu kapan? Sekitar baru keluar, Cak, 3 hari lalu lah, Dok. 3 hari yang lalu, Catur datang ke rumah sakit. Ke poliklinik atau ke gawat daruratnya? Ke ini, ke gawat darurat, ke IGD-nya. IGD-nya. Jadi 3 hari yang lalu datang ke IGD. Waktu itu apa yang terjadi? Nggak inget juga, pokoknya aku diseret B sama orang tua aku datang ke IGD. Jadi diseret sama orang tua datang ke IGD. Yang Catur ingat sebelum dibawa ke IGD itu apa saja? Saya ingat aku sebelum ke IGD, aku ini, Dok, belago dengan tetangga aku. Oke. Ada bertengkar dengan tetangga. Terus tuh belago dengan tetangga aku udah sengaja bikin dia campak, terus dia marah sama aku. Terus aku kesel. Tiba-tiba aku lah di IGD, pokoknya aku kesel nian, Dok. Jadi sebelum dibawa ke IGD, Catur ada bertengkar dengan tetangga, dia jadi terjatuh, kemudian Catur nggak tahu mengapa sampai harus dibawa ke IGD. Kejadiannya kapan ya sebelum dibawa? Kejadian yang bertengkar sama tetangga ini kapan ya? Pokoknya sebelum aku masuk IGD itu nian lah, Dok. Jadi di hari yang sama? Iya. Jadi di hari yang sama, 3 hari yang lalu bertengkar sama tetangga. Sebelumnya ada nggak kejadian yang seperti ini juga, Catur? Entah ngapa, Dok, ya. Pokoknya aku dengan tetangga aku tuh tidak pernah akur lah. Jadi sudah berapa lama? Ya, Cak, lama, Cak. Berapa tahun, Cak, itu aku tidak pernah akur dengan tetangga aku. Pokoknya adalah gawe tetangga aku yang bikin aku kesel. Kira-kira lah 1 tahun, 2 tahun, atau lebih? Adalah setahun kira-kira. Jadi setahun terakhir memang tidak akur ya sama tetangga ya, Catur ya. Awalnya penyebabnya masih ingat enggak? Ada ini yang tadi itu aku bikin campak. Memang dulunya pernah bikin aku campak juga, pernah ada sengaja campak ke sungai.
Terus abis itu caknya itu dia sengaja memang dok. Caknya memang dia tuh sengaja campak ke aku. Dan memang sengaja terus memang ada niat buruk ke aku. Jadi sejak itulah aku tuh ringamnya dengan dia. Ini tetangganya satu orang atau lebih? Sikap baik itulah, tapi rasa-rasanya dia nih memang tidak cuma sikap dia dewek tuh lacaknya dok yang ringam, yang bikin aku ringam. Maksudnya dia tuh banyak kawan-kawan lainnya yang juga tetangga-tetangga tuh yang juga dukung dia. Jadi sebenarnya yang benar-benar berapa kali melakukan tindakan nyata sama catur ini satu orang ini saja. Tetapi ada tetangga-tetangga yang lain yang catur merasa mendukung perbuatannya. Iya, caknya sih. Menurut aku sih yakin yang cak itu. Apa yang membuat catur merasa bahwa ada orang-orang lain tuh yang mendukung dia dan catur merasa bahwa tetangga ini nggak suka sama catur? Diam-diam deh tapi dok ya. Tapi sebenarnya aku tuh ada yang bisik juga. Bisikin apa? Ya bisik-bisik kalau misalnya ada yang jahat sama aku. Okay. Seperti apa tuh kalimatnya catur ngomong sama catur? Ya ada lah pokoknya. Cak datang be, bisik-bisik aku datang be ke dalam. Cak pikiran aku tuh langsung tahu kalau misalnya dia tuh ada niat jahat sama aku. Tapi jadi catur nianan dok, tidak inian. Ya, percaya saya ya sama apa yang Catur bilang ya. Jadi sepertinya ketika Catur mengetahui kalau tetangga ini jahat sama Catur berdasarkan bisikan-bisikan ini, apakah seperti itu? Iya. Oke. Jadi ketika bisikan ini hanya bisikan saja atau Catur lihat orangnya juga? Tidak ada bisik-bisik baik. Oke. Bisikan ini Catur dengar di telinga atau kan ada yang lain nih, apa di dalam kepala atau di dalam hati, yang mana? Dengar biasa, banyak sih dengar biasanya. Jadi mendengar di telinga ya. Orang lain bisa dengar enggak kalau bisikan ini ketika Catur dengar, orang-orang di sekitar Catur bisa dengar juga enggak bisikannya? Cuman aku dok yang bisa dengar dan ya makanya itulah aku jadi tahu kalau ada orang lain yang jahat sama aku. Okay. Nah, jadi ada bisikan yang kasih tahu Catur kalau orang-orang lain mau jahat sama Catur. Kira-kira mereka ini tujuannya apa ya Catur ya? Memang Kan tadi mau mencelakakan. Apa yang mereka inginkan dari Catur? Pokoknya mereka tuh dendam baik, kesel dendam baik dengan aku. Okay. Apakah ada kejadian sebelumnya yang sampai mereka merasa dendam sama Catur? Mungkin nggak tahu juga sih dok, tapi rasa-rasanya aku nggak pernah rasa-rasanya bikin mereka kesel, tapi mereka memang itu baik. Tapi memang dari dulu aku tidak perlu akrab sih sama mereka, maksudnya lebih senang dewek baik daripada sama mereka. Jadi Catur tidak tahu mengapa mereka jadi tidak suka sama Catur, tapi Catur yakin ya kalau mereka itu juga memang ingin melakukan sesuatu yang buruk sama Catur. Iya. Jadi selama setahun saya rasa nggak nyaman ya Catur ya, apalagi ini tetangga deket rumahnya. Dekatnya yang sebelah rumahnya pokoknya. Oh sebelah rumah. Jadi tidak nyaman. Akhirnya yang dirasakan sama Catur apa? Sudah ada suara yang kasih tahu, kemudian Catur merasa tetangga juga tidak suka sama Catur. Jadi yang Catur rasakan selama satu tahun ini seperti apa ya? Takut. Terus sekarang juga aku jadi susah tedok itu dok.
Susah tidur, terus rasanya tuh Cak, aku diawas-awasi terus. Cak, rasanya aku tuh harus waspada Cak itu Nat. Aku nggak bisa ngapa-ngapain dan wong tua aku nganggap aku tuh Cak gila. Jadi aku tuh seolah-olah gila Cak. Padahal memang kenyataannya aku tuh harus ngawasi tetangga aku. Jadi tidak nyaman ya Catur ya. Kalau susah tidur itu selama 1 tahun terakhir atau baru-baru ini saja? Baru-baru ini memang terasanya Cak. Sebulan 2 bulan inilah Dok. Sekitar 1 bulanan ya. Jadi ketika 1 bulan terakhir, memang setahun terakhir ini Catur merasa tetangga sudah tidak suka, Catur tahunya dari bisikan-bisikan yang Catur dengar, tapi 1 bulan ini ditambah dengan susah tidur. Yang tadi Catur ceritakan soal jadi mudah emosi itu sudah berapa lama? Tapi memang aku ini wongnya emosian sih Dok, tapi memang lalamunya aku. Apakah Catur merasa sejak tetangga ini tidak suka, malah jadi mudah emosi atau bagaimana? Iya benar, karena aku merasanya Cak, setiap mereka tuh bikin aku marah Cak. Oke, kalau emosi kan tadi kan Catur bilang ya, karena mereka dulu yang melakukan tindakan, bukan Catur yang duluan. Iya. Atau bagaimana? Mereka duluan. Mancing dulu, kemudian akhirnya Catur terpancing, ya. Ada nggak misalnya Catur yang merasa kalau lihat mereka aja langsung tiba-tiba bawaannya naik emosinya? Ada nggak seperti itu? Iya. Oke. Atau ada nggak misalnya tanpa ada alasan nih Catur tiba-tiba ngerasa nggak enak aja, kemudian emosinya juga jadi naik? Iya, galak juga. Kalau lagi emosinya naik, apa yang dilakukan? Ya, aku lampias ke baik. Misalnya dengan? Misalnya banting barang, atau teriak-teriak. Apakah aku marah loh? Oh iya ya. Ya, apakah yang melampiaskannya itu sudah sejak 1 tahun terakhir atau baru ini ya Catur ya? Sudah setahun lah. Tapi baru dibawa ke IGD-nya sama orang tua 3 hari yang lalu ya. Nah, tadi kan Catur bilang juga bahwa jadi tidak bisa melakukan kegiatan karena merasa harus waspada karena tetangga mau hendak berbuat jahat sama Catur. Catur masih bisa berkegiatan misalnya pergi atau beraktivitas seperti sebelumnya? Sekarang nggak pacak lagi, Dok. Oke. Sebelumnya aktivitasnya apa ya? Aku sih di rumah baik biasanya bantu-bantu. Di rumah aja. Catur ini dulu apa pekerjaannya atau sempat bekerja? Tidak begawe sih, Dok. Tidak begawe. Oke. Jadi sejak tamat sekolahnya? Cak mana, Dok? Cak mana? Jadi sejak tamat sekolah, sekolah terakhir apa? SMA. SMA ya, selalu naik kelas? Iyalah, Dok. Jadi ketika tamat SMA 6 tahun yang lalu, jadi sampai hari ini belum ada pekerjaan yang tetap atau sudah pernah bekerja sebelumnya Catur? Belum. Ya, jadi 6 tahun terakhir ini Catur di rumah ya membantu orang tua ya. Tinggal sama siapa aja Catur? Sama orang tuaku, sama adik aku sih kok. Jadi tinggal sama orang tua sama adik. Berarti saya beranggapan kamu belum menikah ya Catur ya? Atau sudah pernah? Belum, Dok. Nah, sebelum Catur mengalami situasi yang tidak enak sama tetangga, ada nggak Catur pernah mengalami sakit-sakit
seperti misalnya kecelakaan, ada seperti itu? Tidak ada. Apakah Catur pernah dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama? Nggak ada. Tidak ada juga ya. Oke. Kadang-kadang dengan suasana perasaan yang tidak enak ini, Catur, beberapa orang berusaha untuk mengatasinya dengan minum minuman alkohol. Apakah Catur pernah mencobanya? Nggak ada. Ya. Pernah juga mencoba seperti sabu, ganja, Tidak lah, Dok. ekstasi. Oke. Jadi hal yang baik ya, meskipun perasaan tidak enak, tapi Catur juga tidak mencoba obat-obatan terlarang untuk mengatasi hal yang tidak enak. Ya. Oke. Selama 1 tahun terakhir ini, apakah Catur pernah mengalami suasana perasaan yang menyenangkan? Kalau tadi kan yang saya tangkap setahun terakhir, bawaannya kesel, bawaannya mudah emosi. Pernah nggak Catur merasakan yang menyenangkan, misalnya gembira sampai sangat gembira? Pernah nggak seperti itu? Rasanya tidak pernah. Nggak pernah ya? Atau malah kebalikannya? Karena saking keselnya, Catur malah sangat sedih. Pernah nggak seperti itu? Enggak. Juga ya. Oke. Jadi kalau kita coba lihat tadi, Catur hari ini berobat untuk kontrol ulang setelah 3 hari yang lalu ke IGD. Kalau Catur bisa bandingkan antara 3 hari yang lalu dengan hari ini, bagaimana kondisinya Catur? Sama baik, memang aku orang tua aku baik nganggap aku gila. Oke. Catur sendiri ketika dibawa ke IGD, kemudian diminta untuk ke dokter hari ini, bagaimana pendapatnya? Aku cuma nurut-nurut baik karena memang aku udah gila, jadi aku biasa baik. Gitu ya. Waktu di IGD kemarin dikasih obat? Dikasih. Dokternya bilang apa sama Catur waktu kasih obatnya? Ya, kayaknya sih dokter di sana juga mikirnya aku tuh gila. Jadi aku dikasih obat yang memang disuntik. Katanya sih supaya aku lebih tenang baik. Ya memang aku tenang, maksud aku tuh jadi tidak emosian lagi. Oke, jadi disuntik dikasih obat. Obatnya di rumah diminum enggak? Diminum. Oke, bagus ya. Jadi obatnya diminum. Menurut Catur kira-kira ini obat yang diberikan untuk apa tujuannya? Ujinya sih supaya aku mendingan baik, supaya tidak terlalu galak marah segala macam. Ujinya juga ngilang ke bisik-bisik itu. Ujinya. Oke. Jadi kata dokternya, yang pertama supaya Catur tidak mudah emosi, kedua supaya bisikannya hilang. Selama 3 hari ini sudah merasakan manfaatnya belum? Jadi tidak emosian deh sih, tapi tidak pula banyak. Tapi memang aku udah sakit, jadi aku sih biasa baik. Jadi ketika sudah tidak lebih emosian, apakah Catur merasa lebih enakan? Ya kadang sih. Gimana dengan tidurnya ya Catur ya setelah minum obat? Ya jadi lebih lemak memang. Ya, jadi selama 3 hari ini setelah dari IGD, Catur minum obat, memang tidurnya jadi tenang, kemudian jadi emosinya juga lebih tenang saat ini ya. Bisikannya masih ada? Lah, dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Seandainya kalau saya kasih lagi obat hari ini bagaimana? Dok, sebenarnya aku tidak sakit ya. Jadi Cak Mani juga nak ngomong kayaknya kalau nak diinjak obat, ya paling aku minum ya misalnya aku butuh nih kan. Ya, jadi kan tadi Catur memang merasa tidak sakit, tapi dengan minum obat, Catur merasa bahwa tidurnya jadi lebih enak, bisikannya juga jadi lebih berkurang, kemudian lebih tenang.
hal-hal ini apakah membuat kamu jadi lebih enakan? Iya sih. Oke, jadi kita mungkin bisa menganggap bahwa catur minum obat sekarang itu catur tidak merasa waspada lagi. Kan tadi catur bilang tuh karena jadi waspada, jadi susah berkegiatan. Rasa tetangganya ingin berbuat tidak baik sama catur. Kita kan nggak bisa atur catur ya. Ya, jadi kalau misalnya catur mau nyuruh dia diam, dia tetap akan ngomong. Nyuruh dia pindah rumah kan nggak mungkin juga ya. Yang bisa kita atur itu adalah kondisinya catur sendiri. Nanti kalau dia memancing emosi, catur tidak terpancing emosi karena catur lebih tenang. Ya, jadi obatnya ya catur ya. Oke. Mungkin jadi kalau untuk hari ini catur sudah kontrol dari IGD 3 hari yang lalu, saya melihat kondisinya jauh lebih bagus ya, sudah bisa tidur, emosinya sudah lebih tenang, kemudian fisikanya juga berkurang. Catur sudah mengalami hal ini kurang lebih 1 tahun terakhir, yaitu menunjukkan dan catur ingin berbuat tidak baik sama catur. Dan terakhir ini ditambah dengan sulit tidur, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya aku nih sakit nih, apa cak mana dok? Ya kalau melihat apa yang Catur katakan sama saya, sepertinya ada kondisi yang perlu kita atasi, ya. Ada kondisi yang perlu kita atasi. Jadi kita akan lihat nih. Nah, kalau sudah Catur minum obat teratur, kita akan diskusikan lagi apa yang dialami sama Catur, ya, supaya kedepannya kan biar sama-sama enak nih, biar Catur nggak merasa tidak nyaman dengan perilaku tetangganya, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Katik sih dok. Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan resepkan obatnya. Nanti sepertinya kalau saya lihat di catatannya, ini akan saya lanjutkan ya obatnya ya Catur ya. Apakah ada yang Catur rasa nih yang efek samping setelah Catur minum obat, misalnya gemeteran, kemudian air liur banyak, badan kaku, itu ada nggak dalam 3 hari terakhir? Nggak ada dok. Tidak ada. Kalau begitu, saya akan resepkan obat yang sama, tetapi saya naikkan dosisnya sedikit ya, Catur ya. Ya. Jadi semoga nanti obatnya tetap diminum teratur supaya Catur menjadi lebih nyaman. Ya. Hal yang baiknya adalah Catur sudah datang ke sini meskipun tidak tahu mengapa harus datang ke rumah sakit, tetapi Catur menuruti orang tua itu juga hal yang baik ya. Dan hal yang baik berikutnya adalah Catur juga sudah minum obat. Semoga dengan usahanya Catur menjadi lebih enak kondisinya ya. Oke. Kalau begitu nanti saya berikan resepnya, Catur bisa tebus ke apotek ya Catur ya. Oke Terima dok. kasih Catur. Terima kasih. Ya.